Timnas Indonesia akan beruji coba kembali melawan Myanmar di Turki dalam pemusatan latihan yang berlangsung sampai 1 Desember nanti. Nah, ini menjadi uji coba kedua Timnas Indonesia selama di Turki setelah sebelumnya mengalami kekalahan 1-0 dari Afghanistan. Oke, bolasport.com akan membahas prediksi pertandingan Timnas Indonesia melawan Myanmar yang digelar hari Kamis tanggal 25 November 2021. Di sini perkenalkan, nama gue Hari. Gue nggak akan sendiri, gue ditemani oleh dua rekan dari bolasport.com, reporter dari Solo dan Jakarta. Kita sapa dulu, ada halo Arif, apa kabar Arif? Halo Bang, alhamdulillah baik. Oke. Selain itu ada juga Abdul Rahman yang suasananya sedang ada di GBK. Gimana Abdul Rahman? Kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bang. Baik, alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita akan membahas Timnas Indonesia lawan Myanmar nih. Arif dan Abdul. Kira-kira bagaimana pandangan lu berdua terkait jalannya laga nanti, mulai dari Abdul? Kalau gue pribadi sih, mungkin Timnas Indonesia nggak jauh berbeda ya. Strateginya di laga melawan Afghanistan kemarin hanya kehilangan dua pemain Egy sama Elkan Bagot yang kembali ke klubnya. Kedua tim ini sama-sama meraih kekalahan ya kalau nggak salah ya di laga terakhir mereka ya. Myanmar kalah tipis dari klub benua Afrika Buridan kalau nggak salah 2-1. Ya gue pribadi sih berharap Timnas Indonesia ya tampil dengan baik, memperlihatkan gimana permainan kolektivitas antar lini lah. Kayaknya sih ciri khas dari Timnas Indonesia udah mulai dibuang nih, umpan lambung ya. Sekarang sudah mulai main one to pass ya, gitu sih. Oke. Kalau dari Arif, kira-kira gimana Arif? Kalau dari Abdul lebih ke tidak akan berbeda jauh sampai nanti. Kalau Arif sendiri berpikir seperti apa Arif? Ya mungkin sih hampir sama aku sih Bang. Kan kayak kemarin kan lawan Afghanistan juga udah bagus tuh mainnya. Peluang juga banyak. Tinggal penyelesaian akhir lah, sama gol kemana Afghanistan kan bisa dikatakan kesalahan diri sendiri lah. Jadi kalau mempertahankan permainan kemarin ya bagus untuk Indonesia. Oke. Tadi si Abdul menyebutkan kalau Myanmar sempat mengalami kekalahan 2-1 dulu ya dari klub Afrika di Turki ya. Nah, tapi kan dari bisa dibilang sebelumnya juga mereka Myanmar sempat menang telak 8-0 tuh lawan lokal Turki tuh. Ya mungkin kalau secara kualitas ya bisa dibilang kalau klub dengan timnas agak berbeda ya secara kekuatan ya. Walaupun mereka menang telak ya 7-1, nggak menjamin kalau misalkan di laga-laga selanjutnya mereka bisa meraih hasil imbang ataupun menang. Terbukti kan di laga melawan Buridan itu mereka takluk dengan skor 2-1 gitu sih Bang. Oke Arif, ini Myanmar levelnya sebenarnya kalau dari ranking FIFA itu di atas kita ya Arif ya, agak cukup jauh Arif, tapi dari segi kualitas juga kita sebenarnya masih berbeda jauh, karena kan kita sempat dihukum FIFA kan setahun karena 2012 karena dia tidak bisa menggelar pertandingan FIFA Matchday. Nah ini bagi Arif sendiri tanpa kehadiran Elkan ataupun dan Egy, apakah akan menjadi kesulitan sendiri Arif bagi timnas Arif? Kalau saya sih enggak sih Bang. Emang kan dari posisi peringkat kan kalah, tapi kan Myanmar permainannya juga belum terlalu baik lah. Dari kemarin kan kualifikasi Piala Dunia kan juga pernah dibantai Jepang 10-0. Kita kan 8-1 juga. Jadi soal kualitas masih unggul Indonesia lah. Kalau absennya Elkan Bagot nanti bisa diganti sama Iqbal Nivo juga, pengalamannya juga udah banyak, jadi enggak terlalu masalah. Kalau Egy masih ada Irfan Jaya juga kan, banyak pilihannya juga di depan.
atau bisa juga dimainkan judo kan. Kemarin kan masalahnya cuma penyelesaian akhir. Kalau judo kan cukup bagus lah penyelesaian akhirnya. Iya benar. Gue sepakat sama Arif. Kalau kemarin kita lawan Afghanistan itu sebenarnya sudah tampil cukup bagus, hanya finishing kita yang tidak terlalu fokus ketika Witan Sulaiman, Dedik Setiawan mendapatkan peluang-peluang yang sangat sebenarnya 99% itu bisa terbukti menjadi gol ya. Arif ya. Ya, 2 kali kan dan depan 1-1 sama kipernya. Iya dan juga gol dari Afghanistan juga kemarin juga blunder Iqbal Nevo yang seharusnya bisa menghalau tanpa harus memikirkan Fahrudin di belakang. Benar. Oke, kalau kita berbicara, mungkin kalian berdua punya catatan rekor pertemuan Myanmar Indonesia atau bagaimana? Ada yang bisa jelasin? Masih unggul Indonesia sih Bang, dari 5 pertandingan terakhir Myanmar cuma menang sekali, Indonesia 3. Dan itu menangnya tahun? Dari masa 2015 sampai 2019. Oke, berarti sangat jauh banget ya kalau melihat dari rekor pertemuan catatannya ya. Dan bisa dibilang kalau menurut Abdul, perlu nggak sih Sintayong ini mengubah formasi dengan menampilkan pemain-pemain berbeda, nggak pemain-pemain itu aja? Kalau menurut gue sih ya perlu ya, karena kan ini agenda uji coba, ajang buat melihat gimana nih kemampuan dari pemain yang dibawa ke Turki yang nantinya bakal dimainkan di Piala AFF. Seharusnya Sintayong memberikan kesempatan kepada semua pemain yang dibawa nanti ketika laga uji coba lawan Myanmar, karena kan secara kualitas kan mereka bisa bilang pemain-pemain pilihan paling terbaik lah di baik yang berlaga di Indonesia maupun yang sedang berkarir di luar negeri. Iya. Nah, kalau Arif sendiri, Arif, lu menunggu penampilan siapa sih di timnas Indonesia nanti lawan Myanmar? Kalau gue sih pribadi gue penasaran sama Edo ya. Edo menjadi pemain yang baru dipanggil, namun gue takutnya tuh Edo cuma jadi pelapis mati, cadangan mati dari Pratama Arham sama bek kiri yang Pratama Arham tampil sangat baik. Kalau Arif, lu gimana Arif? Kalau saya sih masih nunggu Dewangga ya kan juga cukup bagus tuh di Liga, kan udah dibawa juga kan, mungkin kesempatan lawan Myanmar kan bisa diberikan dengan Iqbal Nevo lah biar belajar juga. Tapi masih dari Uji Rik yang belum juga main. Iya, Uji sudah sembuh kan? Udah pulih kan? Sepertinya sudah deh. Ya. Masa ya? Oke. Berarti artinya kalau kita berbicara pemain-pemain yang belum dibawa Sintayong ke depan mainkan, cukup dinantikan ya permainan bagi mereka ya, kayak Edo, Dewangga, lalu ada Marco Sandi dan juga beberapa Ramai Rumaki yang cukup bermain tapi kemarin disimpan dan gak main lawan Afghanistan. Bisa jadi ya Ramai menjadi opsi pengganti Egy ya dulu ya, buat laga ketiga. Jadi terus menarik. Ya sejauh ini kalau menurut lu kekurangan apa yang masih harus dibenahi oleh Sintayong? Mungkin tadi agak sedikit menyinggung soal penyelesaian akhir ya. Di laga kemarin dapat beberapa peluang emas yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol tapi belum berpihak ke Indonesia. Mungkin di laga nanti, di laga lawan Myanmar, diharapkan ya pemain timnas Indonesia bisa memaksimalkan kesempatan sekecil apapun untuk bisa menjadi gol, sama fokus di lini belakang sih Bang. Karena kan di laga kemarin itu di detik-detik lahir ya, krusial banget gol tercipta. Semoga nggak kejadian lagi lah di laga nanti. Kalau soal fisik sih kayak udah nggak ada masalah sih ya kelihatannya. Pemain udah nggak terlihat kayak ngos-ngosan gitu, udah mulai bisa tampil penuh selama 90 menit pertandingan. Kalau menurut gue ya secara pandangan gue sih. Gitu. Oh, dari lu Rip, gimana Rip? Kalau aku sih nambahin aja, memang betul tadi penyelesaian akhir pertama, yang kedua mungkin komunikasi. Kan kemarin Sintayong juga ngaku sendiri lah habis lawan Afghanistan kan, golnya kan gara-gara salah komunikasi kan. Terus sebelumnya kan juga pernah dilatih komunikasi juga di lapangan. Sama Trianto kan yang bilang kan pernah itu Sintayong kan nyuruhnya komunikasi harus baiklah. Mungkin itu kalau bisa diperbaiki, bagus kalau bisa.
kita sudah berbicara panjang lebar terkait prediksi pertandingan antara Indonesia lawan Myanmar. Oke, kita masuk ke zona prediksi ya. Arif, lalu prediksinya berapa nih, Arif? Kalau prediksi saya 2-0 sih. 2-0 Untuk Indonesia. 2-0 Indonesia. Oke, kenapa, Arif? Karena ya dari segi kualitas ya tadi seperti dibilang lebih unggul lah Indonesia lah, sama pemain-pemain kan juga masih muda-muda semua, potensinya juga bagus. Dari segi permainan kemarin juga sudah bagus. Apabila komunikasi sudah diperbaiki, yakin 2-0. Oke, Dul, Arif 2-0, lu berapa Dul? Kalau gue mungkin nggak beda jauh dari Alif, 2-1 ya. Karena kan kita nggak boleh bolan dong. Jadi bola. Ya karena kalau kita lihat dari beberapa pertandingan lain, kalau nggak salah selalu kebobolan ya. Timnas Lawan Indonesia. Taiwan terakhir nggak sih? Oh iya kan ya, nggak pernah clean sheet ya. Pernah lawan Taiwan. Oh di leg kedua ya. Oh iya. Mungkin kalau gue pribadi sih 2-1 ya. Kalau Taiwan kan apalagi di dua laga kemarin mereka bisa cetak gol tuh. Yang lawan klub dari negara setempat 7-1, lawan Buridan 2-1 ya. Mungkin 2-1 menjadi skor yang cukup adil lah buat pertandingan timnas lawan Myanmar. Kalau gue sih. Kalau gue lebih yakin kita bisa menang cukup telak ya, sekitar 4-0 feeling gue, karena satu tadi gue ngeliat Taiwan tuh permainannya di atas Myanmar, sementara kita bisa mengalahkan Myanmar itu bisa mengalahkan Taiwan itu dengan skor agregat 5-1. Ya gue lebih yakin ke arah 4-0 sih, walaupun tanpa Elkan ataupun tanpa Egy, mengingat kemarin juga peluang-peluang kita tuh cukup bagus juga sebenarnya di lawan Afghanistan, cuman benar penyelesaian akhir yang masih dipertanyakan lagi yang harus diperbaiki oleh Sintayong. Oke, Dul, tadi terakhir update terbaru PSSI dong, lu tadi habis liputan, ada kabar terbaru apa? Ini terkait dengan ini kali ya, Liga 1 ya? Ya boleh aja. Liga 1 yang nantinya seri keempat kemungkinan udah fix sih kayak sih dari Pak Ketum, informasi A1 bakal digelar di Bali. Kalau untuk stadionnya nggak dijelaskan secara rinci ya, mungkin tadi Pak Ketum cuma menyebutkan ada 4 kota kalau nggak salah, Gianyar, Denpasar, Kute, Seminyak gitu aja sih. Sama pemain naturalisasi dia hanya menyebut mohon bersabar karena ini sedang diproses gitu sih. Itu aja sih. Iya, baru itu gambaran itu. Kalau terkait AFF timnas Indonesia gimana tuh? Yang mana nih, yang bendera atau yang? Ya bebas silakan. Kalau AFF ya, kalau nggak salah tadi gue dengar udah ada 30 nama ya yang bakal didaftarkan di LFF nanti. Sementara yang di Turki ini baru ada 23 ya, mungkin sisanya bakal menyusul. Turki 25 kan udah balik 2 Elkan sama ya kan sih, hitungannya 25 ya. 30. Kalau untuk Egy tadi masih berusaha, artinya 5 pemain akan menyusul gitu ya, 5 pemain akan menyusul, tapi belum nggak disebutin siapa namanya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kali ya bakal disebutin, baru gitu aja sih tadi. Kalau Egy mau Elkan gimana? Kalau Elkan tadi Pak Ketum bilang fix dia bisa bermain di PLFF, sedangkan si Egy dari bapak pengisian berarti Elkan. Iya, dari awal. Kalau Egy masih diupayakan nih, lagi di lobby maksimal lah istilahnya sama PSSI. Karena kan kalau nggak salah klub, karena kan ini bukan agenda FIFA ya. Iya. Klub juga masih mikir 2 kali buat melepas pemain gitu sih. Gue rasa sih Egy akan dilepas setelah babak penyisian grup, dan nggak tahu Indonesia lolos ke semifinal apa enggak, itu doang masalahnya. Sama bendera tadi. Bendera kenapa? Bendera kemungkinan besar sih nggak bakalan bukan istilahnya berkibar ya, kayak ada yang ngebawa gitu, ball boy kan biasanya kalau pas masuk pertandingan ada bawa bendera tuh ya. Kemungkinan di PLFF ganti sama bendera PSSI sih. Berarti hormatan ke PSSI ya? Iya, federasi. Karena kan masih jatuh kemana putih berarti. Semoga ini jadi javu sih bang.
Siapa tahu kan tanpa bendera Indonesia bisa juara. Kayak di kemarin Thomas gitu tuh. Iya, tapi nggak ada rasa. Nggak ada rasanya sih. Beda lah. Ada plus minus lah. Iya, perjuangan mereka ibaratnya sia-sia. Nggak ada bendera merah putih, rasanya hambar aja kayak kita makan nasi aja. Gitu. Iya, benar banget. Oke, Abdul, Arif, sekian terima kasih atas waktunya ngobrol-ngobrol tadi prediksi timnas Indonesia dan lawan Myanmar. Lalu juga Abdul sedikit cerita bagaimana situasi timnas Indonesia dalam Piala AFF nanti sama kabar-kabar terbaru tentang Liga 1 2021 yang saat ini memasuki series ketiga dan akan tampil di series keempat di Bali rencananya. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe video-video akun YouTube bolasport.com dan juga ditonton terus video-video prediksi sepak bola nasional di bolasport.com. Saya Hari dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih Abdul, Arif. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.